banyak prodi-prodi baru yang sangat menarik di kampus UTM kita ini ya Prof ya. Ya, ya Kira-kira memang kampus kita ini karena basisnya tadi ya teknologi dan ada nama besar Muhammadiyah, maka memang semua prodi yang akan kita kembangkan itu adalah prodi yang punya hubungan dengan teknologi. Teknologi itu tidak harus high tech ya, karena teknologi itu kan sebetulnya adalah alat yang mempermudah manusia untuk bisa melakukan sesuatu. Jadi karena sekarang lagi trennya digital gitu ya, maka ya kita akan kembangkan digital. AI yang sudah bikin maju misalnya artificial intelligence, nanti akan berkembang lagi artificial intelligence human gitu ya. Sekarang meta AI kan sudah ada di semua WA kita. Kemudian juga chat GPT yang mudah sekali untuk kita gunakan membantu mahasiswa, dosen dan para akademisi untuk melakukan suatu riset yang tentu ini bukan satu-satunya sumber informasi, tetapi Universitas Teknologi Muhammadiyah itu menyiapkan para mahasiswa di tengah kemudahan menggunakan teknologi, pada saat yang sama juga punya tanggung jawab etis untuk terus memberikan informasi yang memang berbasis pada rasionalitas dan kebenaran-kebenaran empirik ya. Nah, oleh karenanya prodi-prodi yang kita bangun itu memang prodi yang menyiapkan Gen Z untuk hidup dalam lingkungan yang terus berubah. Karena perubahan kita ini sekarang, teknologi dulu 6 bulan sekali ya berubah. Sekarang tiap sebulan itu sudah ada temuan-temuan baru yang bisa mempermudah manusia untuk melakukan aktivitas, tapi juga pada saat yang sama dia bisa digunakan untuk kejahatan. Karena yang namanya teknologi itu selalu punya dua sisi, kata Toffler ya. Dia bisa digunakan untuk kejahatan, tapi pada saat sama dia juga bisa digunakan untuk kebaikan. Maka UTM menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk tidak meninggalkan IT atau tidak buta IT ya, tapi memanfaatkan IT untuk sebaik-baiknya. Nah, maka bagi mahasiswa yang berminat untuk masuk ke UTM, Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta ini, paling tidak akan mendapat dua modal tersebut, ilmu kemudian teknologi, itu jadi satu, tapi pada sama juga ada etika dan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan yang harus kita padukan dalam kehidupan. jadi kita itu kayak kita nggak bisa ketinggalan zaman. Betul. Tapi untuk kayak kita itu kayak nggak boleh terlalu mesangkut pautkan AI banget nih gitu. Jadi misal contoh yang lain lagi ya, implementasi yang ada di kampus ini. Saya misalnya menyiapkan sarana untuk bermain musik. Ya. Jadi bermain musik baik ya, boleh, tapi dia tidak boleh meninggalkan sholat ya, bagi yang muslim. Ketika sudah azan, semua harus berhenti dan kita melaksanakan sholat. Setelah itu boleh berlatih lagi ya, mau main drama. Jadi seni, ilmu dan teknologi itu terus kita kembangkan ya. Profesor Mutiari itu mengatakan, dengan ilmu hidup ini jadi mudah, dengan seni hidup ini jadi indah, dengan agama hidup ini jadi terarah. Maka ilmu dan teknologi terus kita ikuti, kesenian juga kita kembangkan, tapi jangan lupa bahwa fundament pentingnya itu adalah agama. Ini saya kira menjadi kekuatan yang kita berharap menjadi kekuatan yang bisa menyiapkan para mahasiswa untuk hidup bahagia di dunia wal akhirah. Saya kan pernah baca nih Prof, kayak di brosur-brosur dan juga ada di banner-banner kampus UTM. Kalau nggak salah itu yaitu tentang Islamic Technopreneurship University. Kira-kira slogan ini itu maksudnya apa ya Prof? Iya, ada 3 kata penting di situ ya. Islamic, Technopreneurship. Islamic itu tentu dari Islam, Techno itu teknologi, entrepreneurship, kewirausahaan, bisnis, ya, university. Jadi universitas ini memang ingin fokus pada bagaimana menyiapkan lulusan-lulusan kita yang memiliki kompetensi sebagai wirausaha, kompetensi sebagai wirausaha yang berbasis pada teknologi tadi. Jadi technopreneurship itu tadi.
dan nilai-nilai Islam. Jadi dalam melakukan aktivitas bisnisnya itu ada dukungan teknologi dan berprinsip pada nilai-nilai Islam. Maka di dalam kurikulum itu mereka mendapat mata kuliah etika bisnis Islam misalnya ya. Mereka juga mendapat, kawan-kawan mahasiswa itu mendapat bagaimana perkembangan teknologi, perkembangan IT ya. Dan itu semua kemudian dikemas sehingga profil lulusan dari UTM ini di prodi manapun dia kuliah itu paham mengenai Islamic Technopreneurship tadi. Nah, kemudian sebagai core utamanya ini tentu nanti diterjemahkan di bawahnya dengan kompetensi-kompetensi yang mendukung. Jadi diharapkan lulusan kita ini bisa mengembangkan bisnis ya. Tidak hanya mencari lapangan kerja, tapi membuka lapangan kerja. Contohnya kita lihat di kampus Rorotan ya. Saya mengusahakan bagaimana mahasiswa bisa praktek, karena sosial ekonomi perikanan kan bisa bicara soal aspek-aspek sosial, aspek-aspek ekonomi yang berkaitan dengan ikan. Maka ikannya kan harus ada. Ya, maka saya buatlah di sana kolam cukup besar ya, 2 buah kolam untuk menanam ikan. Setelah ikan itu nanti 28 Desember kita akan ada acara, 26-nya itu ulang tahun ya. Jadi besok ini ada ulang tahun UTM yang kedua. Kita kan pada saat besok itu mereka akan panen ikan itu, sudah ditanam pada 6 bulan lalu, akan dipanen dan mereka belajar untuk bagaimana sosial ekonominya. Apakah ini akan dibagikan pada warga yang terkena stunting atau mereka mau jual ya, sehingga dari aspek sosial ekonomi technopreneurship-nya itu muncul di situ. Ada ruang di mana mereka berlatih untuk memproduksi ya, dan juga berlatih untuk memasarkan. Jadi tidak hanya kemudian kita menjual bahan mentah, bahkan mungkin nanti kalau sudah bisa besar ya, orang memancing itu kan kelihatannya sederhana ya. Pada aspek ekonominya di situ besar sekali. Dengan memancing ada orang berjualan, ada transaksi perdagangan di UMKM ya. Jadi dengan begitu ikan itu menjadi fokus pembelajaran, tapi implikasinya pada sosial ekonomi ini luas sekali, dan para mahasiswa bisa kemudian membuat lapangan kerja sendiri untuk itu. Jadi technopreneurship itu kita berharap kompetensi untuk punya kreativitas, inovasi di dalam berbisnis itu bisa akan mereka peroleh. Hidup kita ini kan sebetulnya bisnis ya. Bisnis ya, tentu ada sosial, ada ibadah dan sebagainya, tetapi bisnis yang berangkat dari satu nilai Islam bahwa manusia itu harus berikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib segolongan umat kecuali umat itu yang mengubah nasibnya. Maka mengubah nasib itu adalah technopreneur ya. Dan itu nilai Islam yang sangat kita junjung tinggi. Jadi UTM itu punya cita-cita menyiapkan lulusannya, profil lulusannya yang punya jiwa kewirausahaan yang berbasis pada teknologi dan nilai-nilai Islam. Dalam banget ya Prof ya artinya. Ya, di dalam merumuskan itu memang kita berdiskusi panjang ya. Teman-teman dosen itu luar biasa sampai terumuskan Islamic Technopreneurship University itu melalui diskusi panjang dengan para pimpinan ya, dosen, dan itu kan menjadi mudah-mudahan menjadi ikon dari UTM kita. Nah, tadi kan Prof kan bilang kalau kita akan mengadakan milad yang kedua tahun ya Prof ya. Nah, yang saya baca itu sebelum jadi kampus UTM ini ada sebelum ganti nama nih Prof. Kalau nggak salah itu ada AMM, ya. Angkatan Akuntansi Muhammadiyah. Akademi Akuntansi. Oh, Akademi Akuntansi. Muhammadiyah. Iya, dan juga STMJ ya Prof ya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, iya. betul. Nah,
kayak kira-kira itu kok bisa kepikiran gitu Prof jadi Iya. nama kampusnya kayak gitu. Metamorfosa dari mulai akademi dulu ya, perubahan bentuk itu memang sejarah panjang. Dan ketika mau menjadi universitas itu juga merupakan pemikiran yang terus berkemajuan. Dan itu semangat Muhammadiyah selalu begitu, selalu ingin berpikir terus maju. Ya. Menjadi universitas tentu ini adalah institusi yang paling lengkap ya. Kalau akademi ya hanya satu prodi, akademi akuntansi hanya prodi akuntansi. Sekolah ilmu ekonomi hanya ilmu ekonomi. Ketika berkembang jadi universitas, banyak disiplin ilmu yang kita bisa kembangkan. Dan itu tantangan besar yang harus kita lakukan ya. Jadi semangat bermuhammadiyah itu selalu bersemangat kemajuan. Dulu kampusnya di sini, awalnya di Keramat Raya, terus beli di sini. Di sini berkembang, sudah ada lantai 5, mahasiswa sudah cukup banyak. Kita harus melakukan kemajuan lagi, maka di kampus Rorotan, kampus Bekasi, nanti terus kita kembangkan. Nah, dengan begitu warga Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah akan bisa memanfaatkan masuk di Universitas Muhammadiyah, termasuk salah satunya UTM, untuk mempersiapkan diri pada kehidupan yang lebih baik. Kira-kira ada program-program studi tambahan nggak Prof Ya. untuk kedepannya gimana? Ya, kami sedang siapkan saat tadinya kita sudah siapkan juga teknologi pendidikan ya. Tapi karena prodi 1TP ini sedang sedang ditutup sementara, kita bersabar menunggu itu. Sekarang sedang dirancang hukum bisnis digital, prodi hukum bisnis digital. Kemudian juga sedang dirancang doktor ilmu manajemen. Kemudian juga ini yang menarik, digital governance. Ya, jadi pemerintahan yang berbasis pada digital. Ini yang terus akan kita kembangkan sampai proses teknik ya, yang nanti kita akan siapkan proses teknik, utamanya pertamanya teknik mesin, karena kebutuhan industri tentang tenaga teknik ini, sarjana teknik cukup besar gitu ya. Nah, S2 akuntansi juga demikian. Jadi kalau dalam gagasan itu yang banyak sekali yang ingin dicapai, tapi kita bertahap satu persatu. Kalau program CTP sebetulnya sudah selesai borangnya. Sekarang Warik 1 bersama penjaminan mutu, Ibu Dr. Rita dan Pak Hidayat sedang merumuskan profil lulusan hukum bisnis digital. Kemudian Prof. Azhari Samudra sedang menyiapkan juga untuk manajemen pajak digital. Prof. Lela sedang menyiapkan juga, jadi kami bagi-bagi ini. Prof. Lela sedang menyiapkan untuk program doktor ilmu manajemen. Ya, kalau kita punya S3, kan sempurna itu menjadi universitas ya. Karena universitas boleh menyerahkan S1, S2, dan S3. Di samping nanti tim sedang mensurvei di Jakarta prodi-prodi yang diinginkan oleh Gen Z. Ya. Itu kami akan survei, dengan survei itu nanti kita akan buat petanya mana prodi-prodi yang kita prioritaskan untuk dikembangkan. Kalau yang sekarang ini memang berdasarkan pikiran-pikiran para pimpinan ya, dengan datanya tetap survei, tapi surveinya itu pada basis teknologi ya, big data, pada big data. Kalau besok ini kita akan survei untuk betul-betul melihat peta kebutuhan Gen Z di dalam masa depan mereka nanti. Saya kira itu ya. Last but not least, kira-kira apa sih harapan Profesor untuk kedepannya UTM ini kayak gimana? Ya. Harapan saya yang pertama UTM, saya sering plesetkan juga universitas terus maju. Jadi ya, selain Universitas Teknologi Muhammadiyah, ya universitas yang terus maju, terus berkembang. Dan itu bisa berkembang jika mahasiswanya itu bersemangat, ya, beraktivitas bersemangat, kompak, ya. Kemudian kuliah dengan sungguh-sungguh, ya, mendapat prestasi yang baik, dan jangan jauh dari masyarakat. Kampus kita ini tidak boleh menjadi menara gading. Maka saya senang sekali
Januari nanti mahasiswa akan KKN di Bogor ya. Dan itu bentuk dari bahwa UTM bukan kampus Menara Gading, kita memperhatikan masyarakat, mengembangkan masyarakat di satu daerah ya, dan sedang kami siapkan juga misalnya desa binaan di Sukabumi. Nanti kalau kita mau praktek mengenai apapun yang kita akan lakukan itu bisa ke desa-desa yang ada di kawasan tersebut. Kemudian kedua, dosen yang juga terus berkarya, ya, menulis, meneliti, ya, menerbitkan di jurnal-jurnal yang terindeks, ya, jurnal-jurnal bereputasi, dan tentu saja menyiapkan mahasiswa dengan senang hati ya. Jadi dalam pembelajaran harus bergembira. Ya. Maka walaupun terbatas, sarana kami siapkan, ruangan harus sejuk. Smart TV juga sudah kita siapkan sehingga nanti proses belajar itu bisa berjalan dengan baik. Tentu yang pimpinan punya tanggung jawab untuk memikirkan semua aspek kebutuhan para mahasiswa. Dengan begitu kita berharap UTM Jakarta akan terus berkemajuan. Nah, penelitian juga begitu. Mahasiswa berkolaborasi dengan dosennya. Dan hasil riset itu tidak berhenti pada laporan, tapi harus mempunyai outcome. Ya. Kemarin dosen kita melatih membuat produk tertentu dari hasil riset. Nah, itu artinya riset-riset kita ini betul-betul memang riset yang bisa diimplementasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir tentu saja dengan semangat ulang tahun yang kedua ini, 28 Desember nanti ya, hari Sabtu, kita ada di situ seni ya, ada MTQ, ada macam-macam lah, lomba karaoke, dosen-dosen menyanyi ya, dan dosen-dosen menyanyi dan mengaji ya. Jadi di lomba MTQ pun Musabaqah Tilawatul Quran itu ada dosennya. Jadi kegembiraan menjadi warga UTM Jakarta itu harus kita terus pertahankan sehingga fresh dalam belajar, fresh di dalam beribadah, dan segar dalam kehidupan. Dosen-dosen juga ikut berpartisipasi ikut, gitu ya. Semua ikut. Saya pun nanti ikut. Saya main band nanti tanggal 28 itu insya Allah ya. Wah, teman-teman, tuh tadi Prof udah menjelaskan kalau tanggal 28 Desember nanti kita akan gelar. Jangan lupa datang ya. Udah banyak nih cerita-cerita dari Prof yang sangat menginspirasi kita. Semoga UTM Jakarta ini akan lebih maju dan terus berkembang ke depannya. Amin. Terima kasih kepada Profesor Agus Sama-sama, Mardika ya, sudah sama-sama. menghadiri acara podcast ini dan juga udah menyempatkan waktu. Sampai jumpa di podcast berikutnya, Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, assalamualaikum guys.